tidak ada sunnah berbuka dengan yang manis. Terkenal ya di negeri kita, di Indonesia ini, berbuka dengan yang manis gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i, berbuka puasa dengan sesuatu yang manis itu malah disunnahkan. Jadi misalnya nggak ada kurma, nggak ada air, maka disunahkan berbuka puasa menggunakan sesuatu yang manis alami, belum dikelola seperti madu dan lain sebagainya. Setelah itu baru disunnahkan dengan sesuatu yang manis yang sudah dikelola, misalnya seperti kolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu ustadz, barangkali ini ustadz salafi, dia mengatakan tidak ada sunnah berbuka puasa dengan sesuatu yang manis. Berbuka dengan sesuatu yang manis itu boleh, tapi bukan sunnah. Menurut ustadz ini, Rasulullah itu ketika berbuka puasa, Rasulullah berbuka puasa dengan kurma basah yaitu rutab. Kalau nggak ada, maka Rasulullah berbuka dengan kurma kering. Kalau nggak ada, Rasulullah berbuka dengan air. Jadi nggak ada Rasulullah itu berbuka puasa dengan kolak, berpuasa dengan selain yang tiga tadi. Artinya bahwa berbuka puasa dengan yang manis-manis selain kurma, selain air, itu bukan sunnah, tidak sunnah. Maka apakah yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu benar adanya atau seperti apa? Maka berikut ini tanggapan kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dimaksud tidak sunnah adalah tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dalam hadis-hadis yang kita temukan Rasulullah itu berbuka puasa dengan kurma lalu air. Gak ada penjelasan Rasulullah berbuka puasa dengan kolak atau berbuka puasa dengan madu, berbuka puasa dengan anggur, berbuka puasa dengan apel misalnya. Gak ada. Oleh karenanya kalau yang dimaksud tidak ada perilaku atau perbuatan Nabi yang berbuka puasa dengan sesuatu yang manis, maka itu benar. Akan tapi kalau yang dimaksud dengan tidak sunnah tadi itu adalah bahwa tidak berpahala, berbuka puasa dengan sesuatu yang manis itu tidak berpahala, maka ini perlu kajian lebih dalam lagi. Karena kalau kita membaca kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita temukan bahwa berbuka puasa dengan sesuatu yang manis itu merupakan salah satu rentetan buka puasa yang disunnahkan. Dalam banyak kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa berbuka puasa itu yang paling utama, yang sunnah dan paling utama itu pertama rutob. Kalau nggak ada tamer, kalau nggak ada buser, kalau nggak ada air, kalau nggak ada maka manis, sesuatu yang manis alami, artinya tidak dipanaskan dengan api. Lalu setelah itu baru sesuatu yang manis yang dipanaskan dengan api, misalnya kolak dan lain sebagainya. Penjelasan ini misalnya terdapat dalam kitab I'anatul Talibin, kitab fikih yang menjelaskan madhab Syafi'i. Walhasil kesimpulannya annal afdol, bahwa yang lebih utama ayuftir itu untuk berbuka puasa birrutob dengan kurma basah, summat tamer kemudian dengan kurma kering, kalau nggak ada kurma kering. Wa fi ma'nahu al ajwah, sama dengan tamer itu kurma ajwah. Summal busri, kemudian kurma buser. Kurma buser itu kurma yang sudah berubah warnanya tapi belum basah, belum matang secara sempurna. Kemudian summal ma'ih, kemudian air. Wa kaunuhu mimma zamzam aula, berbuka puasa dengan air zam-zam itu lebih utama daripada air biasa. Kemudian jika air tidak ada, maka sunnah berbuka puasa dengan sesuatu yang manis. Wa huwa malam tamassahu annar. Yang dimaksud dengan al-halwih tadi itu adalah sesuatu yang tidak disentuh oleh api. Artinya barang ini memang manis secara alami. Contohnya seperti az-zabib, itu seperti anggur,
wal laban dan susu, wal asal dan madu. Ila angkol thummal halwa. Kemudian kalau enggak ada sesuatu yang manis secara alami itu, maka dengan sesuatu yang manis dan sudah disentuh oleh api, artinya sudah dikelola menggunakan api. Ya contohnya seperti kolak dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sebenarnya hadis Nabi tentang berbuka puasa? Bagaimana bunyi hadisnya? Maka di sini saya tampilkan hadis dari Sunan At-Tirmidzi. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuftiruh berbuka puasa qabla ayyusalliyah sebelum sholat maghrib ala rutobat, berbuka puasa menggunakan kurma basah. Fa'ilam takun rutobat fatumairot, jika kurma basah enggak ada maka menggunakan kurma kering. Fa'ilam takun tumairot, jika kurma kering enggak ada, hasawatin min ma'in, maka Rasulullah meminum beberapa minuman dari air. Kemudian jika ada yang bertanya, lah di dalam hadisnya kan nggak ada penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berbuka puasa dengan sesuatu yang manis. Rasulullah itu berbuka puasa dengan rutop, kurma basah, kurma kering, lalu air. Lalu dari mana para ulama itu mengambil kesimpulan bahwa berbuka puasa dengan yang manis itu juga sunnah, ya, setelah kurma basah, kurma kering dan air itu nggak ada? Ternyata para ulama itu menyamakan sesuatu yang manis itu disamakan dengan kurma. Kurma itu kan manis, berarti sesuatu yang manis itu sama dengan kurma. Artinya jika kita berbuka puasa dengan sesuatu yang manis itu juga sunnah disamakan dengan kurma, persamaannya sama-sama manis. Jadi di dalam masalah ini para ulama terutama dalam mazhab Syafi'i itu menggunakan dalil qiyas. Tentu dalil qiyas itu termasuk salah satu manhaj ulama salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam menggali hukum. Penjelasannya salah satunya bisa kita lihat dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami alal manhaj. Ini kitab fikih madhab Syafi'i. Penjelasannya seperti ini. Fa'in kultah, jika kamu mengatakan mal hikmah, apa hikmah fistihbabit tamri, di dalam kesunahan berbuka puasa menggunakan kurma. Kultu, aku mengatakan lima fil hulwi min taqwiyatil basar, karena suatu yang manis itu dapat menguatkan pandangan. Alladzi yad'afuhu as-saum, yang mana sebab puasa pandangan itu menjadi lemah. Wahwa aisar min ghairihi, dan kurma tamr itu dulu di masa Nabi di Arab itu lebih gampang daripada yang lain. Wa min tsammah, oleh karenanya istahabba ba'dut tabi'in, sebagian tabi'in itu senang ayuftira untuk berbuka puasa alal hulwi mutlaqon kal asal, untuk berbuka puasa menggunakan suatu yang manis seperti madu. Jadi ada sebagian ulama tabi'in yang berbuka puasa itu bukan dengan kurma tetapi dengan suatu yang manis apapun, pokoknya suatu yang manis alami seperti misalnya madu. Begitu juga ada penjelasan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, kitab yang mensyarahi Sunan At-Tirmidzi. Ada penjelasan seperti ini. Wa innama syuri'a al-iftaru bitamri. Kenapa kok disyariatkan berbuka puasa menggunakan kurma? Li'annahu halwun, karena kurma itu manis. Wa kullu halwin yuqawwi al-basarah, dan setiap satu yang manis dapat menguatkan pandangan. Wa idza kanat al-illatu kaunahu halwan wal halwu lahu dzalika ta'thir fayulhaqu bihi al-halwiyat kulluha, qalahu asy-Syaukani. Jika illat disunnahkan berbuka puasa dengan kurma itu karena manis dan suatu yang manis itu dapat menguatkan pandangan, maka disamakan dengan kurma setiap sesuatu yang manis semuanya seperti madu, anggur dan seterusnya. Qalahu asy-Syaukani, pendapat ini sebagaimana disampaikan oleh Asy-Syaikh Syaukani wa ghairuhu dan lainnya.